Jadi pertama administrasi ya Mas. Mm-mm. Nah setelah administrasi, yang kedua tahap apa tadi Mas? Administratif, TOEFL, TPA, psikotes, terus habis Uh, itu wawancara sama teori. oh iya sudah. Oke. Jadi gimana Rahma? Apa sudah cukup jelas? Mm-mm. Jadi enaknya kalau misalnya kamu nggak lolos secara admin, kamu nggak perlu ujian. Atau enaknya kalau kamu nggak lolos secara TPA dan TOEFL, kamu tahu kamu kurangnya di mana. Nggak digabung jadi satu. Misalnya administrasi, TOEFL, TPA, langsung wawancara, langsung teori. Kalau nggak lulus, nggak tahu kamu kurangnya di mana. Kalau Berarti kamu waktu lewat ke berarti waktu kenapa yang kenapa? yang administrasi itu seperti yang Mas Reza sampaikan tadi, yang 14 orang itu ya Mas ya yang daftar dari awal itu. Maksud saya Awal yang tuh gugur 15, ada 15. gugur satu, Oh terus gitu. habis itu TPA, gugur jadi separuhnya biasanya. Kan ada psikotes juga. Psikotes itu juga menentukan. Nanti kamu, kan ada pertanyaan MMPI. Itu ada triknya juga. Gimana caranya kamu bisa, MMPI itu menggambarkan kamu tuh cocok di anestesi. Anestesi itu kan kerja tim. Kalau misalnya kamu temperamen, tuh kelihatan kan di MMPI itu biasanya dicoret, gitu-gitu. Tapi kadang juga kalau misalnya kita ngisinya gak bagus, misalnya baking good atau gimana kan ketahuan kadang-kadang. Ya itu dipanggil, tes ulang, kayak gitu. Itu. Oke, selanjutnya gimana ini untuk Rama? Oh, sudah dari Rama sudah menjawab. Selanjutnya, oh ini dari Mas Probo. Gimana cara bikin paper yang baik, Mas? Bikin paper yang baik. Bikin paper yang baik itu yang pertama jelas kamu harus tahu judulmu apa. Ya, kamu topik yang kamu mau angkat tuh apa. Dan kalau aku sih biasanya tak kumpulkan daftar pustakanya dulu. Daftar pustaka hmm, itu daftar pustakanya kira-kira kumpulkan 7 atau 10 kayak gitu kan. 7 sampai 10 daftar pustaka baru kamu susun mulai dari kalau aku sih bikin kerangka konsep dulu. Gitu kan. Nah, konsep paret-paretan pendahuluan mau kerjain apa, bahas apa, teori bahas apa, tujuan apa, kesimpulanku, kesimpulan kesimpulannya mau berharap ke arah mana. Baru disusun pelan-pelan. Sambil nyantai aja, yang penting tahu tujuannya apa. Gitu. Terus ya udah ditulis aja dibikin. em, biasanya sih paling enak. Biasanya paling enak. Kalau misalnya bikin paper tuh kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris tuh gampang. Jadi kita malah justru tinggal comot-comot doang dari jurnal-jurnal yang kita dapat dari textbook, misalnya comot-comot selesai. Yang paling susah tuh malah justru bikin bahasa Indonesianya, nyarinya sulit karena rata-rata kan sumber dari bahasa Inggris gitu. Gitu kira-kira dari Mas Probo. Oh iya Mas, sorry ini ternyata ada lanjutannya. Kalau dari Rahmat Hmm. tadi itu tanya untuk yang tahap-tahap PPD, penerimaan PPD tadi itu apa untuk berlaku untuk semua tes spesialisasi di UB atau cuma Iya, anestesi Mas? semua. Semua ya. Jadi memang seperti itu tahapannya ya Mas ya. Mm-mm. Oke, jadi begitu Rahma, itu semuanya untuk semuanya. Oke. Wah, ini oh ya selanjutnya dari Nadine tes ini pertanyaan terakhir ya. Dari Nadine, tes teori itu apakah termasuk dalam wawancara atau CBT, Dok? Tes teori sendiri. Kalau aku dulu tes tulis, wawancara itu termasuk pengalamanmu ditanya-tanyain, riwayat hidup gimana, tujuan masuk anestesi apa, sekaligus teori ditanyain. Jadi wawancara itu sebenarnya gongnya sih, gong utamanya di situ. Oke, gimana Nadine? Trinurdiani? Cukup dok, oke. Gak kerasa udah 1 jam bersama ini kita Mas. Banyak dari teman-teman juga udah banyak yang tanya. Mungkin semuanya udah pada puas ya. Oh iya Mas mau tanya, dari sejauh ini kira-kira Mas ada pernah nggak sih nyoba
beasiswa seperti semacam LPDP atau apa Oh, gitu? enggak, Ya, Mas, males memang ngurus soalnya. Iya, dari awal memang mandiri ya, Mas ya. males ngurus soalnya. Sebenarnya pengen sih, lumayan dapat duit, Oke. dapat bantuannya, tapi males ngurusnya ya gimana? Oh, iya iya iya. Sebenarnya lebih bagus kayak gitu. Justru kalau kamu dengan beasiswa, itu chance-mu keterima lebih tinggi. Jadi Tuh, sudah, maksudnya sudah dibayarin dan udah ada poin plus malah ya, Mas ya, kalau sudah dalam beasiswa itu. gimana? Maksudnya ada poin plus dari kampus untuk nerima gitu ya. Kalau Gimana dengan gimana? misalnya, Sorry, sorry, sorry. misalnya misalnya kita kan mahasiswa, maksudnya kita beasiswa nih. Terus Terus, itu bisa jadi nilai plus juga iya, itu untuk nilai kita plus. chance diterima. Jelas, jelas nilai plus. Oke deh. Oke, sebelum menutup acara gimana, Mas? Ada nggak pesan-pesan buat alumni-alumni yang sebenarnya sampai saat ini tuh kayak saya kan masih isip juga, mungkin teman-teman ada yang baru lulus UKM juga, Mm-mm. ada yang baru menyelesaikan isip juga yang mungkin bingung nih menentukan arah ke depannya. Ada nggak Mm-mm. saran wejangan dari Mas Reza gitu? Silakan, Mas. Kalau dari saya sih, gak usah minder. Segini, yang saya bilang tadi loh, pantaskan dirimu, buktikan. Buktikan dengan performamu, ya. Performa gimana, kemudian kualitasmu, baik di atas kertas dan pada saat wawancara ataupun ketika nanti udah masuk, kamu buktikan. Karena apa? Kalau kamu udah terlanjur masuk, misalnya kayak saya nih, udah masuk, saya harus buktikan bahwa lulusan UMM itu bagus, lulusan UMM itu layak untuk bisa diterima. Itulah yang membuka nanti jalan buat adik-adikmu ketika adik-adikmu bakal masuk ke prodi yang sama atau ke universitas yang sama. Nah, makanya kalau dari saya nggak usah keburu-buru. Ya tadi kembali lagi, kecuali kalau kamu pure blood ya, kamu pure blood udah jelas. Atau nih misalnya kamu ini kan barusan ada PNS nih, terima gitu terus memang butuh banget daerahnya, kerjakan itu mau kesempatan langka yang bisa kamu dapatkan. Tapi kalau yang masih fresh graduate, baru selesai internship, cari pengalaman, ya setahun 2 tahun cukup lah, nggak terlalu lama. Tahun 2 tahun sambil kamu kumpulkan paper-paper, kumpulin duit juga ya, karena sekolah juga butuh duit. Terus perbaiki atau tingkatkan level skillmu, terutama yang dibutuhkan di prodi atau di departemen yang kamu pilih. Misalnya kamu ingin anestesi, sebisa mungkin kamu ada sertifikat magang, magang di OK, misalnya. Jadi kalau kamu udah masuk, misalnya disuruh ini itu udah tahu kamu mau ngapain. Itu sih kalau dari saya. Intinya nggak usah minder, santai aja, sama aja kok. Kalau saya ngelihat berkaca diri saya sendiri pada saat koas dan melihat koas-koas yang di developer sekarang, ya jauh lah. Oke Ya, deh. nggak usah takut. Intinya Ya. jangan minder ya, Mas, Skill, jangan minder. skill lebih jauh lebih skillful kita. Kecuali kalau kamu Oh, males, males anu ya, males ngerjain, males nginpus, males jahit, males apa, males hacking, males periksa pasien, ya sama aja jadi oke. itu Ini ya. ada, ini benar-benar terakhir, Dok. Terakhir, Mas. Terakhir, Hmm. Mas. Berarti untuk tes masuk, karena berhubungan dengan apa yang Mas Reza sampaikan juga. Hmm. Nah, nanti untuk tes masuk nggak ada ujian atau seleksi berupa tindakan ya, Dok. Mengingat anestesi banyak tindakannya. Oh Mungkin dimaksud kayak OSCE. enggak, justru tindakan itu kamu dapat ketika kamu sekolah. Itulah kenapa kamu sekolah, supaya kamu dilatih supaya lihai. Tapi kamu harus tahu dasarnya, teorinya kamu harus tahu. Kalau latihan tindakan tuh gampang lah, kamu sekali 2 kali di nyoba intubasi atau nyoba spinal tuh pasti nanti bisa. Merem ini ya iso. Kalau masalah latihan tindakan tuh sebenarnya keseharian ya, maksudnya kebiasaan kita. Makin sering kita mengerjakan, makin tidak sadar kalau kita itu sebenarnya bisa. Ya nggak? Iya. Bisa nggak ya? Pak? Ternyata sebenarnya bisa. Ya, jadi eh, sampai di titik itu kalian nanti akan belajar dengan sendirinya di sistem eh, pendidikan residen
Sistemnya seperti itu. Kalian belajar dari kakak kelas kalian. Melihat, udah ngelihat, nyoba, nyoba mandiri. Coba itu dengan pendampingan. Sistemnya pasti sama seperti itu. Mau departemen manapun, contoh misalnya objek, lihat dulu kakak kelasnya, SC, dampingi jadi asisten. Habis itu operator dengan pendampingan. Lama-lama ya mandiri kan gitu. Sama, kita ngerjakan general anestesi, lihat dulu. Mulai apa? Dari teorinya. Di teori persiapannya. Harus nyiapin apa sih? Apa yang harus dikerjakan? Apa yang harus diperhatikan? Konsiderasi anestesinya apa? Setelah itu diberikan pendampingan. Kerjain dengan pendampingan seniornya. Kalau udah gitu, pendampingannya mulai tidak diperketat. Gak ringan. Habis itu ya mandiri. Nanti sendiri. Itu sama kayak orang jalan kaki ya. Anak kecil belajar jalannya pelan-pelan, kerangka dulu. Nanti kalau udah lihai ya lari. Gitu, ya. Jadi bisa karena terbiasa ya Mas ya. Bisa kan terbiasa. Karena skill tuh kamu nggak bisa Eh, pelajarin hanya dengan melihat video. Nggak bisa. Itulah juga Oke. kenapa kalau misalnya nanti kamu koas, kamu internship gitu ya. Hmm. Peganglah pasien tuh sesering mungkin. Jadi nanti ketika kamu kerja udah tahu nih dari jauh aja udah lihat oh ini pasien ini nih, ini pasien itu nih. Duduknya miring misalnya, tidurnya miring. Wah, pasien efusi nih. Wah, ini itu kerjaan saya sama Reski dulu waktu koas itu tebak-tebakan pasien dari UGD gerbang. Pasien apa ini, Bro? Gitu. Pasti itu. Makin sering Oke, kamu oke. pegang pasien, makin tahu apa yang kamu kerjakan, semakin ngerti apa yang harus harus kamu planningkan ke depan. Siap, Kalau siap. kamu males pegang pasien, mulai dari sebelum masuk residen ya pasti mati bakal sulit. Oke. Saya rasa udah cukup ya Mas ya. Sudah Gitu. 1 jam sama-sama. Makasih Yoi. banyak Mas sharingnya. Ya Makasih banyak sama-sama. Thank you yang waktunya. lain juga. Oke, thank you. Makasih banyak ya Mas Reza. Yuk, thank you sama-sama. Sukses ya. Buat nyusul. Min. Makasih banyak. Makasih banyak Mas. Sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat terus ya Mas ya. Lancar-lancar.